Pernahkah kita bertanya, kenapa Allah lebih memilih Paulus daripada imam besar Kayafas? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab Sola Scriptura. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sering menjadi kebingungan dalam iman Kristen. Apa itu? Saya ingin memberi judul, Yesus tidak mati untuk semua orang. Kenapa begitu ya Pak Pendeta? Ya ini memang mengejutkan karena biasanya selama kita hidup atau banyak kita mendengar khotbah, entah itu di Natal, di Paskah, selalu hamba Tuhannya berkata, Yesus itu mengasihi engkau, Yesus itu mengasihi seluruh dunia, Dia sudah menebus semua manusia di dunia ini. Tapi jika kita kembali hanya ke Alkitab, maka kita akan mendapat satu pembelajaran, Yesus tidak mati untuk semua orang. Yesus mati hanya untuk orang pilihannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar pertanyaan-pertanyaan yang mendasarinya. Apakah Yesus mati di kayu salib menebus semua manusia? Apakah keselamatan adalah karya Allah semata-mata atau tergantung juga dengan respon manusia? Ini menjadi pertanyaan yang dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, yang sering membingungkan iman Kristen. Hari ini kita akan belajar hanya dari Alkitab bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, tentu kita seperti saya katakan sering mendengar kalimat bahwa Allah mengasihi dunia ini, Dia memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Tapi banyak orang Kristen berpendapat itu tergantung dirinya mau menerima atau tidak. Nah, kita mulai dari definisi anugerah. Ya. Anugerah sendiri atau yang terkenal dengan kata grace, yang dalam bahasa Yunani-nya charis, adalah gift atau Lord's favor. Jadi ini adalah pemberian cuma-cuma atau gratis. Dan itu inisiatif semata-mata hanya dari Allah. Pemberian untuk orang yang tidak layak menerimanya. Itulah arti anugerah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma atau pemberian gratis kepada seseorang atau manusia yang sebenarnya dia tidak layak menerimanya. Jelas dari definisi anugerah ini, kita mendapat satu kepastian bahwa kita tidak layak menerima itu, maka tidak mungkin ada andil atau jasa manusia di dalamnya. Dari definisi ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa keselamatan itu 100% dari Allah. Dan kalau kita tidak memiliki andil, maka jelas juga kita tidak bisa memiliki pilihan di dalamnya. Kita tidak bisa menerima karena kepintaran atau jasa kita. Kita tidak bisa menolak karena kita tidak suka. Tidak. Karena dari definisi anugerah, grace, itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Nah, kenapa kita tidak bisa menerima atau menolaknya tergantung diri kita? Karena Alkitab jelas mencatat bahwa manusia mati. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, manusia dikatakan sudah mati. Dalam Kejadian 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau engkau makan buah terlarang itu, engkau pasti mati. Mati secara rohani terpisah dari Allah, dan mati secara jasmani mengalami penurunan fisik. Ya, jelas. Lalu kita tahu ada ayat lain di Efesus 2 ayat 1 dikatakan apa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Dan yang terkenal di Roma 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Paulus mengatakan tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada orang yang mencari Allah, semuanya menyeleweng, semuanya tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Jadi kita berangkat dulu dari sini. Jika engkau berkata anugerah atau keselamatan engkau peroleh karena ada di situ andil dan jasamu, maka engkau tidak setuju dengan kata-kata Alkitab yang mengatakan kita sudah mati. Karena tidak ada kebaikan lagi dalam diri kita. Pikiran, perasaan, tingkah laku, tubuh, semuanya mati karena dosa. Maka dari definisi anugerah, itu semata-mata hanya pemberian Allah.
Dan kalau kita berkata, anugerah keselamatan diberikan kepada semua manusia di dunia ini, tentulah anugerah tidak mungkin gagal, karena itu dari Allah. Tapi nyatanya, banyak sekali yang tidak percaya kepada Yesus. Dan kita tahu, banyak yang ke neraka daripada ke surga. Saya ingin dalam kesempatan ini mengekspos dari Injil Yohanes. Tentu saya sangat ingin mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu, ingin mengekspos dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi waktu tidak memungkinkan. Hari ini kita hanya belajar dari ekspos Injil Yohanes. Mari kita mulai dari Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Kita buka Alkitab kita Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 tentang gembala yang baik. Konteks dari Yohanes 10 adalah tentang Yesus berdebat dengan orang Farisi, lalu dia memberikan perikop ini atau perumpamaan ini, yaitu dia gembala yang baik. Ayat 3 dan 4 kita perhatikan. Ada kalimat yang menarik di situ, di ayat 3 pertama, Yohanes 10 ayat 3. Domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Garis bawahi domba-domba mendengar suaranya, dan menurut namanya. Yesus ingin mengatakan bahwa domba kepunyaannya itu spesifik, Bapak Ibu Saudara. Nama-namanya. Dan domba-dombanya pasti mendengar suaranya. Lalu ayat 4, dikatakan baris bawahi kalimat domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Dampak domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Gembala yang baik, gembala yang agung, Yesus Kristus, pasti mengikuti dia. Dan gembala, Yesus, memanggil domba-domba menurut namanya. Tentu ini adalah nama-nama yang sudah dipilih, ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Domba-domba ini nama-namanya sudah terdapat dalam buku kehidupan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi tidak semua orang, jelas ada kalimat menurut nama-namanya. Salah satu contoh ketika di Yohanes sebelumnya, di Injil Yohanes sebelumnya, sewaktu Yesus membangkitkan Lazarus, ya, kita tahu kisah itu di Injil Yohanes juga. Dia berkata, Lazarus, keluarlah. Ada kata Lazarus. Kalau dia berkata dengan semua orang atau keluarlah, mungkin satu kuburan semua akan keluar. Tapi dia memanggil namanya secara spesifik. Lazarus, marilah keluar. Karena Lazarus adalah dombanya. Jadi menurut namanya. Sangat jelas. Kita lanjutkan. Ayat 7, 9, dan 11. Ayat 7 Yesus berkata, akulah pintu, the door. Ini adalah Injil yang menyatakan 7 I am salah satunya. Ya, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Akulah pintu ke domba-domba itu, ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Lalu ayat 11 apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Mengapa dikatakan gembala yang baik? Karena ada action memberikan nyawa kepada domba-dombanya, berkorban. Sedangkan Farisi dan ahli Taurat bukan gembala yang baik. Malah dikatakan di perikop ini, mereka hanya pencuri yang membinasakan. Jadi sangat jelas. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Domba-domba itu hanya datang melewati aku, datang melalui aku. Gembala yang baik memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Ini selaras dengan Yohanes 15, ayat 13, 16, 19. Nanti bisa teman-teman lihat, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Selaras memberikan nyawa bagi domba-dombanya, karena domba-dombanya adalah sahabat-sahabatnya yang sudah dipilihnya dan sudah ditetapkannya. Lalu ayat 16, perhatikan Yohanes 15 ayat 16 sangat penting. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Lagi-lagi, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan manusia untuk memilih juru selamat. Tidak ada andil, tidak ada jasa, tidak ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi inisiatif Allah, anugerah Allah semata yang diberikan kepada domba-dombanya. Nama-nama yang sangat spesifik. Tidak semua orang. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan ayat 19-nya, Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Bapak Saudara, sangat jelas. Kalau Yesus mengasihi dan memberikan anugerah keselamatan ke seluruh dunia, dia tidak perlu berkata ini kepada murid-murid. Kamu bukan dari dunia, karena kamu sudah kutetapkan dan kupilih untuk selamat. Ini sangat jelas. Yesus tidak mati untuk semua orang. Yesus tidak mati untuk dunia ini. Hanya untuk domba-domba pilihan. Mari kita kembali di Yohanes 10. Perikop gembala yang baik. Kita perhatikan ayat 26 dan 27-nya. Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dan 27-nya. Saat berdebat itu, dan dia menjelaskan tadi dari ayat 1 sampai 25. Lalu ayat 26, dia berkata dan menyindir ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Sangat jelas. Mengapa ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya? Karena mereka bukan domba pilihan. Karena mereka tidak dipilih dan ditulis dalam buku kehidupan. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini. Orang Farisi tidak percaya karena bukan mereka menolak keselamatan. Tidak percaya bukan karena mereka menolak karena kepintaran mereka yang tidak setuju dengan Yesus. Mereka bukan saja tidak percaya, mereka tidak mungkin dapat percaya. Karena mereka bukan domba-dombanya. Dan mereka ditentukan tidak selamat. Ayat 27. Domba-domba mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Garis bawahi kata mengenal yang dalam bahasa Yunani-nya ginosko. Bukan hanya mengenal nama atau mengenal dari luar. Mengenal secara dalam. Mengenal keseluruhan utuh hidup domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Ginosko, mengenal secara dalam, mengenal utuh kedalaman hati setiap domba-dombanya. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Setiap domba pilihan pasti mengikuti Yesus. Setiap orang pilihan pasti percaya Yesus. Percaya bukan hanya sekedar di mulut, percaya tapi memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 37. Kita akan tetap mengekspos Injil Yohanes. Kita fokus ke Injil Yohanes. Di Yohanes 6 ayat 37, dikatakan seperti ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kalimat terakhirnya, ia tidak akan kubuang. Sangat jelas. Domba-domba pilihan itu diberikan Bapa kepada Yesus Kristus untuk ditebus dan diselamatkan. Ini adalah satu rancangan di mana memiliki satu visi, satu tujuan, Bapa dan Anak. Makanya Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Semua yang diberikan Bapa tidak mungkin terhilang. Coba kita perhatikan Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Dan aku, Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik semua orang, hati-hati, bukan artinya semua orang di seluruh dunia, tapi semua orang yang diberikan Bapa tadi. Menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Di ayat 32, Yohanes 12 ayat 32, garis bawahi apabila aku ditinggikan. Injil Yohanes menggunakan kata ditinggikan, dimuliakan, itu untuk menjelaskan Yesus disalib. Makanya ayat 33 diterangkan. Ini dikatakan menyatakan bagaimana cara ia mati. Lalu ayat 32 garis bawahi kata menarik. Menarik semua orang datang kepadaku. Menarik di sini, helko dalam terjemahan Yunani, to drag. Ya. Ini bagaikan jala nelayan menarik ikan sehingga ikan-ikan itu tidak bisa menolak untuk ditarik. Jadi domba-domba atau orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Anak ini ditarik nanti, dipilih, diselamatkan tanpa bisa ditolak dan tanpa keputusan pribadi manusia. Ini sangat jelas. Kita tidak punya andil. Ini pekerjaan Bapa dan Anak. Ditarik. Keselamatan bukan tergantung kepada manusia. Kalau tergantung pada manusia, pasti keselamatan bisa hilang. Tapi jelas di sini Yesus berkata, ia tidak akan kubuang. Yang artinya apa? Keselamatan tidak bisa hilang. Saya ulangi, keselamatan tidak bisa hilang. Begitu banyak ajaran di luar sana yang berkata keselamatan bisa hilang, tergantung kau sampai akhir hayat hidupmu, berbuat baik atau berbuat jahat, tetap percaya Yesus atau tidak. Tidak.
Semua yang diberikan Bapa kepada anak akan ditarik dan tidak akan dibuang. Keselamatan tidak bisa hilang. Kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Karena keselamatan 100% dari Allah. Kalau engkau berkata keselamatan adalah campur tangan kehidupanmu, jelas bisa hilang. Karena manusia tidak memiliki kepastian. Tapi kita meyakini dan mengamini bahwa keselamatan 100% karya Allah, tidak ada campur tangan manusia, pemberian cuma-cuma. Kalau Allah yang memberi, tidak mungkin hilang. Karena dia Allah yang pasti. Jadi sangat jelas, tidak akan kubuang, kita ditarik. Mari kita buka Yohanes 17 ayat 2 sampai 9. Yohanes 17 ayat 2 dan 9. Sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup yang kekal, Zoe. Hidup kekal. Yang artinya domba pilihan. Orang-orang yang diberikan Bapa kepada anak. Yang ditarik, yang dipilih. Pasti selamat masuk surga sampai akhir hidupnya. Ini hanya untuk orang-orang pilihan. Ayat 9-nya, Yohanes 17 ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia, aku berdoa. Garis bawahi. Ini konteksnya Yesus adalah perpisahan sebelum dia ditangkap dan disalib. Dia khusus hanya ngomong kepada 11 murid karena Yudas sudah pergi. Di Yohanes 17 ini. Aku berdoa untuk mereka, yang berarti menunjuk murid-murid, berarti orang percaya, bukan untuk dunia, aku berdoa. Kalau engkau meyakini dan memiliki iman, Yesus mati untuk semua orang di dunia ini, engkau menyalahi Alkitab. Karena Yesus sendiri tidak berdoa untuk dunia. Tapi dia berdoa kepada murid-muridnya, yang otomatis murid-muridnya mewakili orang-orang percaya dan orang-orang pilihan. Yesus tidak mati untuk semua. Yesus hanya mati untuk orang pilihan. Yesus hanya mati untuk domba-dombanya. Domba-domba yang mendengarkan suara dan mengikuti dia. Yesus hanya mati untuk orang-orang yang sudah diberikan Bapa kepada dia untuk ditebus. Yang ditetapkan namanya dalam buku kehidupan sebelum dunia dijadikan. Sangat jelas. Saya ingin memberikan satu contoh kasus, Bapak Ibu Saudara. Coba kita kritis dalam membaca Alkitab dan sistematis. Pernahkah kita bertanya, kenapa Allah lebih memilih Paulus daripada imam besar Kayafas? Pernah nggak kita sekritis itu mempertanyakan? Kenapa kita berpikir Allah lebih memilih Saulus daripada imam besar Kayafas? Kalau engkau berkata Kayafas menolak Yesus, Kayafas benci Yesus, jangan salah. Kisah hidup Saulus tidak lebih baik dari imam besar Kayafas. Ya. Saulus penganiaya orang Kristen, dia sangat benci sama orang Kristen dan sangat benci dengan nama Yesus Kristus. Sama dengan imam besar Kayafas yang juga benci sama Yesus. Tapi kenapa anugerah datang kepada Saulus, bukan kepada imam besar Kayafas? Kejahatannya sama kok. Bencinya sama kok kepada orang Kristen dan kepada Yesus. Tapi kenapa yang dipilih Saulus? Karena anugerah itu semata-mata dari Allah. Maka seluruh kehendak, itu kehendak dan terserah Allah untuk memilih Saulus. Jangan kau berkata Kayafas menolak, Saulus menerima. Tidak ada dikatakan Saulus menerima. Tapi anugerah diberikan kepada Paulus, tidak kepada Kayafas. Satu contoh lagi. Kenapa Allah memilih atau menetapkan Petrus daripada satu muridnya? Yudas Iskariot. Jangan salah, dari segi kejahatan dan dosa ini sama saja. Yudas mengkhianati dan menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Tapi yang menarik, suatu perjamuan terakhir, perjamuan kudus sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata begini kepada Yudas, lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Karena Yesus tahu Yudas bakal menjual dia dan mengkhianati dia. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, yang kita tahu Petrus orangnya selalu ingin tampil dan berkata, Yesus, aku akan menyertai kau, aku akan terus bersamamu, aku akan menyerahkan nyawamu. Tapi Yesus menjawab, sebelum ayam berkokong, kau 3 kali akan menyangkal aku. Tapi jangan lupa, ada kalimat yang dikatakan Yesus untuk Petrus. Petrus, aku melihat iblis akan menampi engkau. Tapi, ketika engkau bertobat, kuatkanlah saudaramu.
Kepada Yudas, Yesus hanya berkata, lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Kepada Petrus, dia tahu iblis akan memakai dia untuk mengkhianati Yesus, mengkhianati diri Yesus. Tapi ketika engkau bertobat, kuatkanlah saudara. Yesus sudah tahu bahwa Petrus ini orang pilihan, Yudas tidak. Kita harus kritis sampai sedetail itu membacanya, Bapak Ibu Saudara. Yudas memang ditetapkan untuk mengkhianati Yesus. Yudas memang ditetapkan bukan domba dan bukan orang pilihan, makanya dia binasa. Tapi Petrus, walaupun kejahatannya sama saja dosanya dengan Yudas, menyangkal, tapi Yesus sudah tahu dia orang pilihan. Dan betul, Yesus bertobat. Petrus bertobat maksud saya. Dan dia akhirnya menjadi soko guru rasul. Ketika Pentakosta, dia bertobat. Dia berkhotbah, membuat 3.000 orang bertobat. Sangat luar biasa. Yudas tidak dipilih, Petrus dipilih. Itulah penjelasan mengenai anugerah bahwa Yesus tidak mati untuk semua. Saya yakin dan percaya begitu banyak keberatan, dan salah satu keberatan yang terkenal pasti Bapak Ibu Saudara yang bertanyakan adalah Yohanes 3:16. Lagi-lagi dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh, ada kata dunia, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Pak. Berarti Yesus menebus dan mengasihi seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita mulai dari kalimatnya, kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, yang artinya inisiatif Allah, keselamatan dari Allah toh. Manusia tidak punya andil. Oke? Lalu kita garis bawahi dunia. Dunia dalam terjemahan Yunani di sini kosmos bukan hanya memiliki satu definisi, Bapak Ibu Saudara. Kata kosmos yang digunakan di Injil Yohanes memiliki arti yang sangat beragam. Bisa menunjuk kepada sistem dunia, bisa menunjuk semesta, universe, bisa menunjuk bumi, bisa menunjuk umat manusia, bisa menunjuk kepada bangsa asing, Gentiles, di luar Yahudi, bisa menunjuk kepada umat percaya, orang-orang pilihan, dan bisa juga menunjuk kepada grup atau kelompok tertentu yang tidak percaya. Jadi jangan langsung mendefinisikan dunia itu seluruh manusia di semesta ini, tidak. Kita harus lihat bagaimana konteks penulisan Injil Yohanes. Dan di kalimatnya di ayat 16 ini, supaya setiap orang yang percaya, kan jelas bahwa dunia di sini tidak menuju semua orang. Kenapa? Apakah semua orang percaya? Tidak. Kalau engkau berkata kasih Allah yang memberikan anugerah itu tidak mungkin gagal, maka seharusnya semua percaya, kan? Tapi tidak. Kasih Allah hanya ditujukan kepada orang pilihan, umat percaya, tidak kepada semua orang. Jadi sangat jelas. Begitu banyak juga keberatan lain, Yohanes 3:18 misalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Ya, ini kelanjutan dari ayat 16, yang ke-18 harus kita lihat, bahwa barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Telah berada di bawah hukuman. Jadi jelas tidak dipilih. Begitu banyak keberatan lain, ya, Yohanes 1 ayat 29, 2 Petrus 3 ayat 9, ada dari kata dunia, bahwa dia tidak menghendaki semua orang binasa. Itu ditujukan kepada orang-orang pilihan. Petrus menunjukkan suratnya kepada orang-orang yang dipilih. Jadi sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Keberatan-keberatan ini bisa kita lihat. Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan simbol. Oke, kita akan membuat satu analogi yang sederhana. Saya ingin bertanya, kenapa engkau menjadi Kristen? Sedangkan temanmu, tetanggamu, bahkan keluargamu tidak Kristen. Kenapa engkau yang Kristen, mereka tidak? Bukankah mungkin semua pernah mendengar tentang Injil dan Yesus Kristus? Bukankah engkau memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan anugerah kepada semua orang di dunia ini? Tapi kenapa kau yang Kristen, mereka tidak? Pasti kau akan menjawab, tentu karena saya menerima, mereka menolak. Ya, jelas. Saya menerima dan percaya Yesus, mereka menolak dan tidak percaya. Loh, kalau engkau bisa menerima dan berkata yes kepada Injil,
sedangkan temanmu tidak? Mengapa itu bisa terjadi? Apakah engkau lebih pintar? Apakah engkau lebih baik? Pasti engkau akan menjawab tidak. Tidak mungkin aku lebih baik sehingga aku berkata yes kepada Injil, sedangkan mereka tidak baik sehingga mereka menolak Injil dan Yesus Kristus. Tapi kalau ada orang sombong yang berkata, iya, karena kepintaranku, karena kebaikanku, aku menerima dan percaya Yesus. Karena kepintaranku, karena kebijaksanaanku, aku berkata iya kepada Injil. Kalau Anda menjawab itu, saya akan langsung menjawab, dari mana engkau mendapat kepintaran dan kebijaksanaan sehingga engkau bisa berkata iya kepada Injil dan menerima Yesus? Maka saya akan membuat pertanyaan yang lebih simpel. Jika Allah menawarkan keselamatan, menawarkan Yesus sebagai juru selamat, apa seharusnya respon umat manusia secara langsung? Apa respon instan yang seharusnya kita buat sebagai manusia jika Allah memberikan keselamatan, menawarkan surga di dalam Yesus Kristus? Bukankah seharusnya mengatakan ya? Karena ketika engkau menolak dan berkata tidak, bukankah itu suatu kesombongan, kekonyolan, kebodohan, dan sebuah dosa? Engkau menolak surga. Tidak mungkin. Pertanyaannya, kalau begitu, mengapa engkau bisa Kristen, teman-temanmu tidak, saudaramu tidak? Kalau engkau berkata ya, sedangkan mereka tidak, kalau itu responmu, maka engkau bisa bermegah diri. Engkau bisa sombong, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau berkata, aku melakukan hal benar, sehingga aku mengatakan ya terhadap anugerah dan tawaran itu, sedangkan mereka tidak, maka engkau menjadi manusia yang bisa menyombongkan diri dan bermegah diri. Kenapa? Karena engkau menganggap keselamatan adalah campur tangan jasamu juga. Jika engkau menganut pemahaman itu, maka mau saya katakan, engkau akan membuat Alkitab kacau balau. Karena engkau berkata, keselamatan adalah campur tangan, anugerah Allah, dan perbuatan baik manusia. Dan itu adalah kesesatan. Karena Alkitab jelas mencatat, keselamatan hanya diperoleh melalui iman dalam Yesus Kristus. Jangan bermegah diri. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk keselamatan. Maka itu saya mau katakan, Yesus tidak mati semua orang. Yesus tidak mati untuk semua orang. Yesus hanya mati untuk domba pilihan. Saya menantang Bapak Ibu Saudara dengan otoritas firman Tuhan. Sudahkah engkau merasakan bahwa engkau domba pilihannya? Sampai ketemu kita di pembahasan-pembahasan lainnya hanya di Alkitab. Bapak Ibu Saudara bisa membaca, bisa mendengar semua penjelasan-penjelasan kita. Bisa tulis di kolom komen apa yang ingin ditanyakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.